Coba bayangin bentar, kalian lagi jalan di tengah jalanan kota modern, dikelilingi gedung-gedung pencakar langit yang megah banget. Nah, di saku kalian ada sebuah berangkas bank digital paling canggih di dunia. Paling nggak, begitulah ilusi yang sering banget kita percaya di era serba mobile ini kan? Selamat datang di Explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar habis-habisan sebuah mahakarya dari David Thiel yang judulnya iOS Application Security. Kita bakal nyelam ke dunia yang agak gelap nih, tempat di mana para hacker dan developer saling beradu pintar buat ngelihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kaca perangkat Apple kalian. Pertanyaannya simpel banget. Emangnya iPhone kalian itu bener-bener aman? Coba pikirin deh, apakah berangkas digital tempat kalian nyimpen chat pribadi, data m-banking, sampai rahasia perusahaan itu bener-bener nggak bisa ditembus? Atau jangan-jangan pintunya sih emang dikunci rapet, tapi tanpa sadar kalian ngebiarin jendelanya kebuka lebar gitu aja. Nah loh, mari kita cari tahu kebenarannya. Buat ngebongkar itu semua, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas mulai dari benteng pertahanan bawaan, terus masuk ke celah tak terduga developer, ngintip senjata para peretas, belajar cara mengunci data sensitif, dan ditutup dengan kesimpulan serta langkah selanjutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, benteng pertahanan bawaan. Seberapa kuat sih fitur keamanan asli dari iOS ini? Yang pertama dan paling fundamental, kita harus ngomongin soal App Sandbox. Bayangin berangkas besar yang kita omongin tadi, itu isinya ratusan kotak deposit yang masing-masing punya kunci sendiri. Nah, App Sandbox ini ibarat satpam super galak yang mastiin aplikasi sosmed kalian nggak bakal bisa seenaknya ngintip isi kotak deposit aplikasi m-banking kalian. Tiap aplikasi itu benar-benar diisolasi, mereka nggak bisa saling nyentuh tanpa izin khusus dari sistem. Ini pertahanan paling depan buat nyegah aplikasi nakal nyolong data pribadi kita. Pertahanan ini dibangun di atas pondasi yang namanya Secure Boot Chain. Anggap aja ini sistem alarm anti rusak di berangkas tadi. Pas kalian nyalain iPhone, prosesnya itu ketat banget. Boot ROM bakal baca instruksi, terus ngeverifikasi bootloader yang kemudian ngecek iBoot sampai akhirnya kernel bisa nyala. Kalau ada satu aja baris kode yang nggak ditandatangani dan disetujui sama Apple di rantai ini, boom, perangkat bakal nolak buat nyala. Bener-bener mati. Ini buat mastiin fondasi sistem kalian steril 100% dari campur tangan pihak luar. Masuk ke bagian kedua, celah tak terduga developer. Di sini nih letak masalahnya. Secanggih apapun sistemnya, ujung-ujungnya tetap ada faktor kesalahan manusia. Gini, developer itu kan manusia juga ya. Kadang mereka ninggalin jejak data sensitif tanpa sengaja lewat beberapa vektor kebocoran yang lumayan umum. Misalnya nih, developer sering pakai perintah nslog buat nyari bug pas lagi bikin aplikasi, kelupaan dihapus pas rilis. Jadinya data sensitif malah kecetak di log system yang bisa dibaca. Terus ada juga pasteboards atau clipboards. Pas kalian nge-copy password, sadar nggak sih kalau aplikasi lain tuh bisa aja diam-diam ngebaca teks itu? Belum lagi memory cache dari web yang diam-diam nyimpen data transaksi kalian di penyimpanan lokal HP. Dan ngomong-ngomong soal celah, ini nih salah satu yang paling epic, the snapshot flow. Coba bayangin skenario ini. Kalian lagi buka saldo rekening miliaran di m-banking, tiba-tiba ada telepon masuk dan aplikasinya ke-minimize ke background. Tanpa kalian sadari, iOS itu secara otomatis ngejepret layar kalian, kayak foto Polaroid, tepat sebelum aplikasinya ketutup. Tujuannya sih baik, biar nanti pas dibuka lagi, transisi animasinya kelihatan mulus. Tapi masalahnya, foto ini disimpan di memori HP loh. Ibaratnya ada kamera CCTV ngefoto berangkas kalian pas lagi kebuka lebar. Fotonya dibiarin gitu aja tergeletak di lantai. Gila kan? Padahal ya, cara ngefix masalah segede ini tuh simple banget. Bener-bener cuma butuh satu langkah sederhana. Developer tinggal nambahin kode biar pas aplikasi mau masuk ke background, layar otomatis ketutup sama splash screen, misalnya logo perusahaan, atau layar warna solid aja. Dengan gitu, jebretan Polaroid yang diambil iOS tadi cuma berupa gambar logo yang aman, bukan data saldo atau chat sensitif kalian. Sesimpel itu loh nutup celah yang bahaya banget ini. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, senjata para peretas. Gimana sih cara para attacker nembus benteng-benteng tadi? Di dunia peretasan iOS, kuncian utamanya itu satu, jailbreaking. Masih ingat sistem alarm secure boot yang kita bahas di awal tadi? Nah, jailbreak ini ibarat kunci Inggris emas yang dipakai hacker buat ngancurin alarm itu. Dengan manfaatin bug di sistem, mereka bisa ngelewatin proses verifikasi Apple. Begitu tembus, mereka bebas ngejalanin alat apa aja, ngancurin sandbox, dan dapat akses penuh ke akar sistem HP tersebut. Buat ngebongkar aplikasi, biasanya ada dua pendekatan yang dipakai. Kalau dari kacamata ahli keamanan atau developer, mereka pakai white box testing. Artinya, mereka pegang blueprint atau kode sumber aplikasinya. Jadi nyari celahnya tuh terstruktur banget. Tapi di dunia nyata, ancaman aslinya datang dari black box testing. Hacker beneran masuk dengan mata tertutup.
Nggak punya kode sumber sama sekali. Mereka pakai insting, nebak-nebak, dan pakai alat-alat agresif buat ngebeda aplikasi kalian yang udah jadi itu. Brutal banget pokoknya. Kalau dibedah, anatomi perampokan digitalnya tuh urutannya begini. Pertama, peretas pasti nge-jailbreak perangkat mereka sendiri. Kedua, mereka pakai tool buat ngebuka enkripsi atau dekripsi binar aplikasi kalian. Ketiga, nah ini fatal banget, mereka nginstal alat yang namanya SSL Kill Switch. Alat ini maksa sistem buat matiin verifikasi sertifikat keamanan jaringan. Hasilnya, langkah keempat terjadi, semua lalu lintas data aplikasi kalian, sekuat apapun kalian kira enkripsinya, sekarang bisa disadap dan dibaca sama hacker dalam bentuk teks biasa. Semuanya telanjang tanpa pelindung. Ngeri juga ya. Terus gimana dong? Makanya di bagian keempat ini kita bahas soal mengunci data sensitif. Apa aja strategi bertahannya? Kalau tadi App Sandbox kita ibaratkan kotak deposit, di iOS ada yang namanya keychain. Ini tuh ibarat brankas rahasia tahan ledakan yang disembunyiin di ruang bawah tanah bank. Tempat ini bukan buat nyimpen file foto yang gede-gede ya, tapi khusus didesain buat rahasia kecil tapi vital, kayak password, token autentikasi, atau kunci kriptografi. Dan di iOS, akses ke keychain ini dijagain super ketat sama satpam sistem yang namanya Daemon Security D. Selain itu, Apple ngasih developer alat keren namanya Data Protection API yang bisa ngikat enkripsi file langsung ke password fisik atau Face ID perangkat kalian. Coba perhatiin tingkat komplit di sini. Kalau developer milih level ini, begitu layar iPhone kalian dikunci, klik, sistem benar-benar membuang kunci dekripsi dari memori seketika itu juga. Jadi, andai kata ada orang yang nyolong HP kalian pas lagi kekunci, file di dalamnya mustahil bisa dibaca karena kunci buat ngebukanya secara teknis emang nggak ada di memori. Keren kan? Tapi tunggu dulu, developer juga harus ekstra hati-hati sama jebakan masa lalu. Meskipun modern, sistem iOS ini masih bawa-bawa warisan bahasa pemrograman C. Kalau developer masih pakai gaya nulis kode C yang kuno, mereka bisa tanpa sadar masukin rayap ke struktur berangkas mereka. Masalah kayak buffer overflows itu bisa bikin hacker nimpah memori, ngubah cara kerja aplikasi, dan tiba-tiba ngebuka pintu belakang alias backdoor ke sistem perangkat kalian. Nah, akhirnya kita sampai di bagian kelima, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Jadi keamanan ini tanggung jawab siapa dong? Tanggung jawab kita bersama. David Thiel merangkum realitas kita sekarang dengan kalimat ini. Coba dipikir-pikir lagi deh, HP kita sekarang tuh bukan cuma buat nelpon doang. HP kita itu adalah identitas digital kita, dompet kita, dan nyimpen seluruh rahasia hidup kita. Karena taruhannya makin hari makin gila, kedewasaan developer dalam ngebangun aplikasi dan kehati-hatian kita sebagai pengguna, itu udah bukan sekedar nilai plus lagi, itu adalah kebutuhan mutlak. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Kalau kalian seorang developer, udah nyisir setiap baris kode kalian belum buat mastiin nggak ada kunci yang kelupaan ditaruh di bawah keset pintu? Dan buat kita semua sebagai pengguna, yakin kalian benar-benar tahu apa yang dilakuin sama aplikasi-aplikasi yang kalian install tiap harinya? Apakah jendela berangkas kalian benar-benar udah dikunci rapat? Teruslah kritis, teruslah belajar, dan ingat satu hal. Di dunia digital, jangan pernah sekalipun ngerasa kalau semuanya udah 100% aman. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.